Om Swastiastu. Rajeng Mongi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara kita semuanya. Pada malam hari ini saya selaku Kapolresta Denpasar bersama dengan hadir di sini dari Majelis Adat, kemudian ada dari Kodim 1611, kemudian ada dari pemerintahan kota, ada Pak Kadis Pendidikan, ada Pak Satpol PP, kemudian dari juga Dishub. Di sini saya menyampaikan adanya laporan masyarakat pada tadi sore hari Minggu, tanggal 13 Februari tahun 2022, di mana sekitar pukul menjelang 16 WITA ada laporan sekelompok kendaraan bermotor yang dikendarai kurang lebih ada 100 motor tadi. 100 motor mereka melakukan konvoi berputar mulai start dari arah Tohpati mengarah ke bypass Ngurah Rai. Mereka menggunakan atribut, kemudian mereka mengganggu lalu lintas, mereka mengganggu masyarakat di sekitar. Dari laporan tersebut, kami turun ke lapangan, kemudian mengikuti arah mereka, mendeteksi dari laporan tersebut, kemudian sampai di GBB. Mereka pecah menjadi dua, ada yang arah ke Sesetan, dan kemudian ada arah ke kota. Dari situ kita melakukan penyekatan, kemudian dan sebagian ada yang berusaha untuk lari, tapi kita bisa amankan mereka ini. Kemudian ada sebagian yang berputar masuk ke kampung, mengganggu situasi di gang-gang di kampung. Kemudian sebagian juga ada yang mencoba untuk menerobos oleh petugas. Kemudian beberapa sudah kita amankan, berhasil kita amankan, dibantu oleh warga setempat, oleh adat Pecalang, kemudian masyarakat yang tinggal di sekitar bersama-sama, yang tadi saya pimpin langsung, saya selaku Kapolresta. Kemudian kita amankan di Polres ada kurang lebih hampir 20, dan motor kita lihat di depan, dan masih ada kurang lebih menjadi target kita kurang lebih 70 kendaraan yang masih kita cari. 70 kendaraan ini kita cari kurang lebih, nanti kita gunakan etle bersama-sama dengan instansi terkait. Kemudian nanti semuanya akan kita lakukan tindakan-tindakan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang. Ada satu hal yang saya sampaikan, bahwa jangan coba-coba mengganggu kelompok ataupun apa itu namanya di wilayah Denpasar, di wilayah Bali yang kita cintai ini. Saya akan berdiri tegap, dibantu bersama-sama instansi yang mendukung untuk melebur semua siapapun yang mencoba mengganggu Kamtibmas, mengganggu keamanan di wilayah Denpasar, Bali yang kita cintai ini. Kita akan sikat semua ratakan demi kebaikan, keamanan Kamtibmas Bali yang kita cintai ini menjadi center of view dunia. Sekian dari kami. Mungkin ada tambahan dari beberapa yang ada hadir di sini. Mereka ini Sugeng Rahayu, Om, Santi Om. mereka ini ngapain Pak untuk target? Mereka berputar-putar. Nanti sudah kita interogasi sebagian. Mereka memang sebagian ada yang masih sekolah, sebagian sudah bekerja, anak muda. Mereka memang sengaja berputar-putar
yaitu yang intinya ingin mengganggu keamanan seperti itu. Mereka itu awalnya titik kumpulnya itu ada. Nah, nanti masih kita dalami. Setelah ini masih kita dalami. Yang intinya bahwa hari ini kita tindak tegas. Saya selaku Kapolres dibantu oleh beberapa yang ada di sini. Kita sulit, kita sama-sama buat Denpasar ini aman, nyaman semuanya. Berarti intinya dari aksi ini memang sudah berulang-ulang kali dilakukan karena bisa dilihat masa yang kemudian diganti sampai orang itu. Dari masyarakat yang ada di Sesetan nanti silakan akan disampaikan oleh yang interogasi nanti lanjutannya setelah direkam interogasi ya. Dari hasil keterangan masyarakat memang ada beberapa yang sering terlihat mengganggu. Itu ada beberapa motor yang saya tunjukkan di sana. Saya tunjukkan sambil jalan ya nanti ya. Nah itu memang ternyata mereka masyarakat saya dibantu juga di pedalang mereka menyampaikan ini ya motor yang sering membuat ribut di sana. Nanti sampai jalan sana. Ya. Jadi dalam konvoy itu mengganggu kendaraan yang lain? Ya, ganggu kendaraan, ganggu Kamtibmas dan sebagainya. Mengganggunya itu seperti apa? Dan ada yang ya, memenuhi jalan. Mereka memenuhi jalan, kemudian mereka tidak protokol kesehatan, tidak memakai masker, kemudian mereka berkerumun menutup jalan. Itu mengganggu Kamtibmas dan mengganggu pinggir jalan. Sanksi yang diberikan? Nah, nanti sambil kita periksa ya. Nanti sambil jalan kita. Ditemukan barang terlarang atau senjata atau yang kita temukan sementara masih atribut. Nanti selanjutnya menunggu pemeriksaan ya dari reskrim utamanya nanti bersama-sama di dari 20 orang yang diamankan itu ada perempuan? Tidak ada. Mereka balap liar nih, Pak? Ya? Balap liar? Bukan. Mereka konvoy kemudian memakai atribut bendera. Itu atribut apa itu? Nah, atributnya nanti kami sedalami ada 3 yang kita bisa identifikasi sekarang. Satu Unity, kemudian yang kedua King of Six. Nah, saya ulangi lagi ya, Unity. Yang kedua King of Six. Yang ketiga adalah Sanctification. Lainnya masih kita dalami, masih dalam pemeriksaan. Langkah berikutnya Pak, kalau nanti misalnya ditemukan lagi orang-orang ini seperti apa Pak? Sudah saya sampaikan tadi, kita yang dari sini, utamanya saya, akan tindak tegas. Jangan ada yang coba main-main. Kita coba main-main dengan kami yang ada di sini, maka kita akan ratakan semuanya. Demi kebaikan, demi Kamtibmas, demi semuanya berjalan baik untuk Denpasar ini. Aman, nyaman untuk semuanya, untuk wisatawan. Ingat bahwa ini Denpasar adalah Bali Center of View di dunia. Berarti mereka rata-rata pelajar SMP atau pelajar SMA? Ada sebagian SMP, ada sebagian SMA. Ya, nanti semuanya akan kita datanya akan disampaikan. Ya. Mereka sudah dibantu pulang. Nah, makanya nanti silahkan dari Pak Salam, dari majelis yang menyampaikan. Sudah untuk orang tuanya di bagian kita panggil Pak. Sebelumnya mohon izin kepada Pak Polres Denpasar untuk ikut menyampaikan apa yang tadi sudah diberikan oleh Pak Polres mengenai adanya konvoi anak-anak muda di Kota Denpasar. Kami dari Majelis Desa Adat Kota Denpasar mendukung daripada apa yang sudah dilakukan oleh Pak Polres dengan jajarannya untuk menjaga keamanan daripada wilayah hukum Kota Denpasar khususnya. Karena Kota Denpasar ini memang menjadi barometer daripada Provinsi Bali nasional dan internasional. Nah, oleh karena itu, tadi dengan adanya pengamanan seperti itu, nah kami siap untuk bersinergi nanti dengan dari Pak Kapolres, dari Pak Dandim, untuk nanti bersama-sama menangani daripada adanya konvoi dari anak muda. Nah, tentunya di sini kami pahami bahwa dari anak-anak muda seperti itu tanpa ada alasan yang jelas, ya ini tentunya kami dari Desa Adat khususnya yang ada di Kota Denpasar
Nah ini akan ikut serta nanti untuk menertibkan daripada adanya konflik seperti itu. Nah oleh karena itulah kami punya namanya perangkat keamanan di tingkat desa adat, kemudian kecamatan dan di kota Denpasar yang namanya sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat. Yang mana ini adalah terpadu dari Babinsa, Babin Kaditmas, kemudian dari unsur pemerintah desa dinas, kemudian kami dari desa adat. Nah inilah yang menjadi unsur terpadu dalam pengamanan untuk wilayah hukum Kota Denpasar. Nah oleh karena itu apa yang tadi sudah disampaikan untuk pengamanannya itu, nah ini kami serahkan dulu proses hukumnya secara hukum positif untuk di Polresta Denpasar. Namun tidak menutup kemungkinan juga kami dari desa adat akan juga menerapkan hukum adatnya. Karena secara hukum ada namanya double track system. Nah double track system ini adalah menganut bahwa hukuman yang berupa sanksi itu adalah nanti sanksi pokoknya dari hukum positif, sanksi tambahannya adalah dari hukum adat. Nah sehingga nanti secara sanksi ini bisa nanti diterapkan bersama-sama nanti untuk memberikan suatu efek jerah. Karena konteks Denpasar ini secara wilayah dan warga ini adalah dia di samping sebagai warga negara tetapi juga sebagai warga adat. Nah oleh karena itulah maka secara hukum kami mempunyai suatu kewenangan juga di dalam memberikan suatu sanksi. Nah sehingga nanti kami harapkan nanti kita akan bersama-sama nanti untuk memberikan pertama adalah unsur pembinaan barangkali nanti Pak Polres dengan memanggil orang tuanya. Jika itu memang ditemukan nanti pelanggarannya seperti tadi itu mengganggu ketertiban umum, kemudian ada pelanggaran prokes, nah tentunya ini kan harus memang kita dengan tegas nanti menerapkan sanksi hukumnya. Karena kami untuk sanksi prokesnya itu juga ada namanya pararem itu, Pak Polres, untuk nanti pararemnya tentang prokes itu. Jadi secara adat kita bisa berikan juga dalam sanksi. Nah sehingga nanti kita akan bersama-sama di dalam memberikan suatu pembinaan secara preventifnya, kemudian secara represifnya bersama-sama nanti memberikan sanksi hukumnya. Nah jadi kami akan berkolaborasi, bersinergi, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terutama dari Pak Polres, juga dari Dandim nanti untuk mengamankan dan juga dari unsur pemerintah Kota Denpasar karena ini menyangkut anak-anak muda ini. Nah tentunya dari unsur Dispora yang mempunyai juga kewenangan nanti jika itu memang terlibat anak-anak SMP, SMA. Nah ini tentunya adalah dari pembinaan pendidikan ini menjadi sangat penting itu. Nah demikian yang bisa kami sampaikan tambahannya. Terima kasih. Dari utangnya ini kan capek. Nah, sekarang mulai lagi. Dan bisa ke bendahara. Ini inisialnya gak lengkap ini. Masukin dulu sini. Lanjut. Nah ini tadi sebagian motor ada yang plat nomornya ditutup, ada sebagian ditutup ini. Jadi ada sebagian yang mereka tutup pakai masker. Nah ada unsur kesengajaan di mana tapi maskernya sudah kita sita. Jadi mereka ada yang tutup ini depan belakang. Jadi tidak kelihatan bahwa ini motor siapa. Tapi sudah kita tangkap. Atribut di bawah ada. Nah ini. Pak ini Pak Ada, silakan Pak. Ini ada yang bawah Pak. Pak Ada silakan. Satu lagi gimana ya? Nah ini bunyinya apa tuh? Ini yang gerombolan remaja itu bawa atributnya dalam mengganggu ketertiban umum sambil konvoi beramai-ramai. Kasatpol silakan Kasatpol. Nah ini ininya begini.
Jadi kurang lebih seperti ini. Tapi kita nggak tahu buka ya. Karena kalau buka nanti mereka makin senang, makin bangga Pak. Mungkin bisa ditutup sedikit. Nah, ini atributnya seperti ini. Ini atribut yang mereka pakai. Sebagian masih ada. Ada beberapa motor yang memang selalu mengganggu di beberapa titik. Itu ada ini, salah satu motornya. Ini ada motor ini yang selalu lalu lalang. Yang kita temukan Pak, ini knalpotnya semuanya ada knalpot. Bro, nah, terus kemudian ada satu motor ini masyarakat yang menunjukkan bahwa ini yang selalu mereka membuat kebisingan. Kurang lebih itu Pak, dua motor ini. Nanti ada pemeriksaan lebih lanjut ya. Bendera itu merah putih yang dibawa, nah, begini. Terima kasih ya. Kurang lebih begitu ya. Nanti berlanjut besok lagi ya. Intinya bahwa kita semua di sini ingin Denpasar ini aman, nyaman. Kita di sini jangan ada coba-coba satupun, baik kelompok atau apapun mengganggu Kamtibmas. Kita akan ratakan semua, kita tegas. Negara tidak boleh kalah. Saya ulangi lagi, negara tidak boleh kalah. Sekian, Om Swastiastu ya. Siap. Kan gitu Pak, nggak boleh kalah negara Pak ya. Negara nggak boleh kalah. Ini adalah sepeda motor yang gerombolan tersebut pakai dalam konvoi yang mengganggu tertiban liar, tertiban umum bagi masyarakat. Ini adalah motor yang paling ditandai, paling sering mengganggu ketertiban di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Kami sangat berterima kasih atas ketegasan daripada Pak Kapolta bahwa ada kenakalan dari anak-anak kita, baik yang SMP maupun SMA. Sehingga kita akan berkoordinasi dan kami akan melapor kepada pimpinan. Setelah besok kami juga dipanggil oleh pimpinan, kita akan melapor dan selanjutnya kita akan koordinasikan dengan sekolah-sekolah termasuk guru bimbing. Dan setelah itu nanti kita akan panggil seluruh sekolah supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Nah, kami menyadari bahwa dalam masa pandemi ini karena sedang meningkat dan pembelajaran diarahkan ke daring lagi, dan mungkin ini orang tuanya juga ya sedikit dibohongi mungkin, sehingga mereka tidak tahu anak-anaknya kemana. Dan untuk itu nanti kita akan berkoordinasi lagi dengan sekolah dan akan melaksanakan parenting. Sekolah-sekolah akan melaksanakan parenting untuk mengawasi anak-anak mereka. Mudah-mudahan ini yang terakhir dan anak-anak kita tidak mengambil hal-hal yang bersifat negatif seperti ini. Terima kasih. Baik Pak, satu terkait ini mereka banyak yang berkerumun tidak pakai masker, tambah. Terima kasih. Tadi kami sudah melakukan rapat koordinasi. Dari rapat koordinasi itu banyak anak-anak yang melakukan kebut-kebutan yang tidak memakai masker. Itu akan kami, artinya harusnya itu tidak boleh karena dengan pandemi kita sekarang kota Denpasar itu sudah level 3 dan kita memulai aturan terkait dengan penduduk maupun perwali yang tidak memakai masker akan dikenakan denda 100.000. Sedangkan yang memakai masker tapi tidak dipergunakan secara benar kami bina. Itu aja dari kami dari Satpol PP. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih.
Baik, itu tadi penjelasan dari Kapolres beserta instansi terkait mengenai diamankannya gerombolan pemuda yang melakukan konvoi sambil mengganggu ketertiban umum seperti memenuhi jalan raya, mengganggu kenyamanan dan keamanan lalu lintas, hingga berkerumun tidak pakai masker. Mereka bahkan sengaja menutupi nomor plat kendaraan menggunakan masker, lalu memakai atribut seperti bendera-bendera. Hal itu membuat masyarakat merasa resah dan terganggu sampai melaporkan mereka ke aparat. Motor ini merupakan sebuah motor yang ditandai karena secara rutin melakukan pelanggaran. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dari Polresta Denpasar. Terima kasih.